Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ida Faridah, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Meskipun kita masih dalam kondisi COVID-19, tapi kita harus tetap semangat ya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Materi pertemuan pada hari ini yaitu tentang teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setiap kali kalian mau menggunakan sebuah produk, pasti kalian baca dahulu penjelasan, cara, dan langkah-langkah penggunaan produk tersebut kan? Misalnya, waktu kalian akan memasak makanan instan, pasti kalian membaca teks yang tertera di belakang produk tersebut agar mengetahui cara dan langkah memasak makanan instan. Jadi teks yang kamu baca itu bernama teks prosedur. Ibu akan menyebutkan dahulu kompetensi dasar. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, dan cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain. Apa Bu indikatornya? Indikator kompetensi dasar 1. Siswa dapat mengidentifikasi teks prosedur. 2. Siswa dapat menentukan ciri-ciri teks prosedur. 3. Siswa dapat menentukan tujuan atau fungsi sosial teks prosedur. Apa Bu tujuannya? Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan proses kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, apa itu teks prosedur yang tadi Ibu katakan dari awal ya? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan jalannya suatu proses, baik pengoperasian, pengerjaan, atau proses pembuatan. Dalam teks ini terdapat daftar alat atau bahan yang dibutuhkan, sekaligus langkah sistematis yang akurat dan mudah dipahami oleh pembaca sehingga bisa mempraktikannya secara langsung. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisi langkah-langkah. 2. Bersifat objektif. 3. Dijelaskan secara detail. 4. Bersifat aktual dan akurat. 5. Menggunakan kata kerja aktif. 6. Menggunakan konjungsi atau dengan kata lain, konjungsi adalah kata penghubung. 7. Menggunakan imperatif atau bersifat memerintah atau memberi komando. Yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan. Apa Bu tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu
melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Jenis-jenis tag prosedur. 1. Tag prosedur sederhana. Tag prosedur ini hanya memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sangat sederhana. Jenis-jenis tag prosedur yang kedua adalah tag prosedur kompleks. Tag prosedur ini terdiri dari banyak langkah, bahkan terdapat sub langkah pada setiap langkahnya. Jenis-jenis tag prosedur yang terakhir adalah tag prosedur protokol. Tag prosedur yang langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Struktur teks prosedur. Ada 4 strukturnya ya. 1. Ada tujuan. Yang kedua, ada alat dan bahan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Dan yang keempat, ada penutup. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja, perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung, konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Yang keenam, verba, material, dan tingkah laku. Contoh teks prosedur, cara membuat telur ceplok ya, yang mudah ya. Telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang. Disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya masih utuh di tengah. Beginilah cara sederhana membuat telur ceplok sendiri di rumah. Alat dan bahan. Apa alat dan bahannya, Bu? 1. Telur. 2. Minyak. 3. Penggorengan. Cara kerjanya: 1. Panaskan minyak dalam penggorengan. Kedua, pecahkan telur di atas penggorengan dan beri sedikit garam. Ketiga, balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, Ibu sudah membuat soal ya dalam bentuk link. Jangan lupa nanti kalian buka ya linknya dan kerjakan di rumah. Demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.